Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Semakenza, perkenalkan nama saya Jainuddin Jailani. Saya di sini sebagai pewawancara. Di sini kita akan berbincang-bincang ringan mengenai ekskul Furkon yang ada di SMK Negeri 1 Balikpapan. Sebelumnya saya mau bertanya, kalian semua sudah tahu nggak sih apa sih ekskul Furkon itu? Nah, tentu kalian penasaran apa ekskul Furkon yang ada di SMK Negeri 1 itu? Bagaimana sih kegiatannya atau apa aja yang biasa mereka lakuin gitu. Pasti penasaran ya kan? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian itu, sudah hadir di sebelah saya pembina dari ekskul Furkon yang akan berbagi sedikit informasi mengenai ekskul Furkon yang ada di SMK Negeri 1 Balikpapan ini. Sebelumnya, Bapaknya bisa memperkenalkan diri? Atas nama siapa? Terima kasih. Saya perkenalkan diri, nama Bapak Amir Dimuin Isage, biasa dipanggil dengan kami. Daripada lama-lama, mungkin langsung aja ya kita mulai perbincangan ringan kita mengenai ekskul Furkon yang ada di SMK Negeri 1 Balikpapan ini. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak, ekskul Furkon ini bergerak di bidang apa dan bagaimana? Pertama, bergerak di bidang keagamaan. Ya. Jadi sebenarnya kan namanya kan ROIS ya kan, Koronel Islam itu. Nah, cuma di SMK 1 itu diberi nama ROIS Furkon atau dengan singkatan Forum Uhwah Remaja Al-Quran gitu ya. Terus kegiatan yang biasa dilakukan seperti dari segi namanya aja, nama Furkon itu anak remaja Al-Quran. Jadi otomatis kegiatannya itu yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempererat silaturahmi dan bersih-bersih di masjid. Jadi ekskul Furkon ini juga bergerak di bidang agama gitu. Agama Ini agama. Untuk sejarah singkat terbentuknya ekskul Furkon di SMK Negeri 1 Balikpapan bagaimana? Karena saudara penanya menanyakan sejarah singkat, jadi Bapak akan jawab dalam tempo sesingkat-singkatnya juga. Ya, ini benar sekali. Karena Bapak termasuk baru sih di sini di SMK Negeri 1 Balikpapan. Ya. Sebenarnya awal mula berdirinya atau dibentuknya Furkon sebagai school di SMK Negeri 1 itu, kalau tidak salah 16 tahun yang lalu, ya itu atas inisiatif Pak Widodo pada waktu itu. Jadi dia menjadi deklarator untuk penggerak supaya terbentuknya yang namanya school keagamaan di sekolah. Maka pada waktu itu Pak Toto sebagai wakas kesiswaan memberikan legalitas. Maka tahun 2005-2006 itu, pelajaran 2006 itu, maka dijadikanlah ROIS Furkon itu sebagai school yang ada di sekolah. Jadi berdiri itu sekitar 16 tahun yang lalu Ya, ya. maka pada tahun pelajaran 2005-2006 Itu atas dorongan inisiatif dari Pak Widodo. Dan Pak Widodo pada waktu itu juga ya dilantik sebagai sebagai pembina ROIS pertama. Untuk penghargaan yang pernah diperoleh oleh ekskul Furkon ini, mungkin ekskul Furkon pernah mengikuti kegiatan lomba kemudian dapat juara, itu penghargaan. Sebenarnya banyak sih ya. Cuma kadang kan anak-anak ROIS itu karena dia kan bergerak di bidang akademik ya kan. Nah, banyak misalnya meskipun dia ROIS tapi misalnya mungkin dia juga tampil di Olimpiade kan, seperti misalnya di fisika, di kimia ada. Yang Bapak ingat itu tahun 2007 kalau tak salah, anak Furkon itu mengikuti Olimpiade Sains, fisika dan metik, dan alhamdulillah pada waktu itu mengikuti Olimpiade Sains metik itu pada tahun 2007 itu menjadi juara 3 tingkat nasional. Sedangkan Ayu kalau tidak salah harapan 1 di kimia. Bisa pencapaian Ya, luar biasa sampai SMK ya. ekskul Furkon ini. Pesan dan kesan Bapak selama membina ekskul Furkon ini? Yang pertama, kesannya sih banyak sih kalau menurut Bapak. Yang pertama itu di Furkon itu, yang pertama itu dia jarang berinteraksi dengan lawan jenisnya. Karena suatu ketika seorang guru nanya ke salah satu anak ROIS itu yang utamanya Ikhwan, nanya, "Dek, ada yang mau sama kamu, cantik lagi, pintar lagi." Apa katanya si anak itu? "Saya tidak mau Pak." Bukan tidak mau gimana, dia tidak mau pacaran. Dan banyak, bukan salah satu ya seperti itu. Terus yang kedua ada juga teman yang ngomong, ini pembina juga, yang mengatakan, "Saya Pak kalau cari anak itu domba saya ke ROIS saja, itu bidang akademik ini." Ya.
Kalau pesannya itu banyak ya. Kalau pesannya? Kalau pesannya karena kita ini di bawah naungan sekolah negeri instansi pemerintah, dan di sini bukan cuma muslim aja kan, muslim aja, ada non muslim banyak, ada dari Katolik, Kristen, mungkin ada Buddha ya. Nah karena ini apa namanya pluralisme etnik dan budaya, saran Bapak kepada anak itu, pertama Bapak ini juga pesannya dulu Bapak. Yang pertama, karena di Indonesia ini ada 3 golongan ya. Pertama ada golongan sayap kanan. Nah, yang bagi muslim itu golongan ini dia hanya mempelajari Al-Quran dan hadis ya, hadis-hadis yang betul-betul dia sahih ya. Nah, itu dan banyak contoh dari aliran tersebut. Yang kedua dari pertengahan ya. Yang pertengahan ini kalau untuk Islam, hukum Islam dia memakai pun hadis lemah, hadis dhaif untuk menambah pahala itu ya. Yang ketiga, saran Bapak itu apa namanya? Yang Bapak yang sampaikan, yang ketiga itu ada golongan yang sayap kiri. Sayap kiri ini golongan liberal, ya kan? Golongan liberal ini kalau menurut guru Bapak itu dia menyampaikan kita sebagai umat Islam di Indonesia kalau bisa ambillah yang tengah-tengah. Jadi kalau yang tengah-tengah ini misalnya ada peringatan hari-hari besar yang mungkin tidak ada jelasnya hadisnya, misalnya Isra Mi'raj dan Maulid, itu tetap kita lakukan karena mungkin ada dapat pahala di situ. Kalau yang sayap kanan enggak ya, tuh. Jadi dia mengatakan itu tidak ada besar. Pesan Bapak selama membina ekskul, pesan Bapak terhadap apa namanya, terhadap anak-anak Rois ya, dan pada anak SMK 1 pada umumnya. Yang pertama, kita harus saling menjaga ukhuwah Islamiyah kan, antara kita ya, antar siswa, antar guru ya. Yang kedua, untuk anak Rois ini tetap jaga marwah Furqan, karena tujuan daripada Furqan yang pertama itu adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga ukhuwah Islamnya. Yang ketiga ya bersih-bersih di lingkungan masjid atau musola. Itu aja. Oke, terima kasih Pak sudah berbagi informasi. Kalian sudah tahu kan apa sih ekskul Furqan itu? Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah berbagi sedikit informasi kepada saya dan teman-teman yang belum tahu apa itu ekskul Furqan. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semakenza, perkenalkan nama saya Jainuddin Jailani. Saya di sini sebagai pewawancara. Di sini kita akan berbincang-bincang ringan mengenai ekskul Furqan yang ada di SMK Negeri 1 Balikpapan. Sebelumnya nih, aku mau tanya, kalian semua sudah tahu nggak sih apa sih ekskul Furqan itu? Kalau kalian belum tahu, di sini sudah hadir di sebelah saya narasumber yang akan berbagi sedikit informasi mengenai ekskul Furqan yang ada di SMK Negeri 1 Balikpapan. Sebelumnya, perkenalkan diri dulu. Penalkan, nama saya Ahmad Ijal dari kelas 11 UR, dan di Furqan sendiri saya menjabat sebagai sekretaris. Daripada lama-lama menunggu, mending langsung aja deh kita mulai perbincangan ringan kita. Untuk pertanyaan yang pertama, kegiatan apa aja yang ada di ekskul Furqan? Ekstrakurikuler Al-Furqan sendiri itu memiliki berbagai kegiatan. Contohnya seperti belajar bahasa Arab, tahsin, taklim, tilawatul Quran, serta kegiatan bersih-bersih masjid atau ruang sekretariat, dan kegiatan yang bisa menumbuhkan hubungan kita seperti bermain bola, bulu tangkis, dan sebagainya. Kalau untuk waktu pelaksanaan kegiatan tuh setiap hari apa saja? Biasanya sih kalau misalnya kegiatan, ini kan gagal pandemi, jadi kita kalau misalnya kegiatan tuh setiap hari Sabtu Minggu sih. Kalau udah ada pandemi. Kalau ada pandemi kayak gitu, kalau nggak ada kita setiap hari Rabu dan Jumat itu pun kegiatannya beda-beda juga sih. Pengalaman atau kegiatan apa yang paling berkesan selama ikut di Furqan ini? Pengalaman yang berkesan sih banyak sih, cuma yang menurut paling berkesan buat saya tuh makap atau mabit yang diadakan oleh organisasi Furqan sendiri, karena di sana tuh saya bisa lebih mengenal lagi organisasi Furqan, serta bisa berinteraksi lebih dalam lagi sama anggota-anggota yang lain. Jadi itu menurut saya berkesan banget sih.
untuk pesan dan kesan selama mengikuti ekskul Furkon di SMP Negeri 1 ini bagaimana? Pesan saya banyak sih kesan saya, bisa karena orang-orang di Furkon kan ramah semua, habis itu kehangatan yang diberikan oleh kakak kelas, serta saya bisa mendalami ilmu agama serta pentingnya ukhuwah Islam sesama muslim. Dan pesan buat saya untuk adik kelas dan khususnya anggota Furkon, agar kalian tidak melupakan kewajiban kalian untuk melaksanakan sholat 5 waktu, serta jaga tingkah laku dan adab kalian terhadap ibu bapak guru dan sesama warga sekolah. Dan tambahan buat yang lain, jikalau kalian memiliki kemauan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, jadi lakukanlah, insya Allah Allah Ta'ala akan membantu kalian untuk menggapainya. Jadi tetap semangat dan istiqomah. Itu aja sih yang saya sampaikan. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa sih ekskul Furkon itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ahmad Rizal yang sudah mau berbagi sedikit informasi mengenai ekskul Furkon yang ada di SMP Negeri 1 Balikpapan. Saya pamit undur diri, mohon maaf ada bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.